Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai ke materi yang selanjutnya, ada yang ditanyakan untuk materi pekan lalu? Maaf Bu, rekaman yang kemarin bisa diupload nggak Bu? Kenapa? Rekaman yang Ibu presentasi yang kemarin. Oh, baru saya upload kemarin kayaknya ya. Sudah, baru kemarin saya lupa soalnya. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk materi hari ini. Sebelum UTS ya, pekan depan kan sudah UTS, jadi nanti ada UTS untuk statistik. Untuk apa yang akan keluar nanti, sebenarnya ya akan keluar semuanya sih, tapi nanti akan saya bahas nanti aja waktu hampir selesai. Oke, nah yang selanjutnya adalah tentang korelasi. Jadi sebenarnya ini materinya itu seharusnya di akhir, tapi karena nanti supaya untuk perhitungan validitas kuesioner kalian itu bisa terlebih dahulu, dan ini agak terpisah dengan materi yang lain, maksudnya tidak terlalu berhubungan dengan materi yang lain kecuali dengan rata-rata yang kemarin sudah dicari ya Mean. Jadi saya berikan sekarang gitu. Nah, korelasi sendiri itu adalah keterhubungan antar dua variabel. Jadi dalam satu data atau dalam satu dataset gitu, biasanya kan kita punya lebih dari satu variabel ya. Misalkan kita ingin tahu data diri seseorang, kan dia biasanya atributnya mungkin bisa ada nama, kemudian bisa tanggal lahir atau nomor telepon, alamat rumah, dan lain-lain. Nah, itu kan berarti ada lebih dari satu variabel gitu. Nah, termasuk juga data-data yang lain atau dataset yang lain biasanya tidak hanya berupa satu variabel, tapi dia bisa berubah lebih dari satu variabel atau atribut atau fitur. Variabel itu kita bisa sebut sebagai atribut, bisa juga kita sebut sebagai fitur dan lain. Nah, korelasi ini yang sering digunakan kalau di penelitian, terutama kalau di penelitian tentang kualitatif ya, seperti di ilmu perpustakaan itu biasanya penelitiannya tentang kualitatif, jadi kita ingin mengetahui pengaruh antara satu variabel dengan variabel yang lain. Biasanya yang digunakan untuk menghitung keterhubungan itu adalah dengan menggunakan korelasi. Nah, karena kita mencari keterhubungan, biasanya kita akan menentukan mana yang variabel bebas, mana yang variabel terikat, atau yang independen variabel, mana yang dependent variabel. Walaupun sebenarnya sih tidak terlalu terlihat jelas ya. Misalnya kita apakah ini harus selalu dia variabel terikat, kemudian yang satunya itu harus selalu variabel bebas, itu tidak gitu. Jadi tergantung apa yang ingin kita cari. Misalkan kita ingin mencari pengaruh penerapan PSBB terhadap mobilitas penduduk gitu ya. Nah, itu kan kita bisa mencari pengaruhnya, berarti variabel yang terikatnya adalah mobilitas penduduknya, itu dipengaruhi terhadap apakah PSBB-nya itu seperti apa. Nah, biasanya karena ini berpasangan, jadi kalau korelasi itu kita mencari keterhubungan dua variabel. Nah, berarti kan paling tidak itu harus ada dua variabel, sehingga kita bisa menggambarkan atau memplotting variabel tersebut menjadi suatu scatter plot.
Nah, biasanya kalau yang variabel bebasnya itu kita gambarkan sebagai garis horizontal. Jadi seperti ini. Misalkan seperti ini. Ini scatter plotnya. Nah, X-nya itu adalah yang variabel bebas, Y-nya itu adalah variabel terikat atau yang ingin ketahui pengaruhnya gitu. Apakah misalkan ada keterhubungan antara sering mengunjungi perpustakaan dengan banyaknya buku yang dipinjam gitu. Nah, itu kita bisa ketahui mana yang X-nya, mana yang Y-nya. Nah, korelasi sendiri itu tipenya ada beberapa macam. Ada yang linear, seperti ini. Jadi kalau linear itu kan dari linear ya, jadi garis lurus, dia bisa membentuk suatu garis lurus scatter plotnya pada saat kita plotkan gambarnya itu menjadi menumpuk seperti garis lurus gitu. Nah, itu berarti dia adalah linear. Ada yang positif seperti ini, berarti miringnya ke sini. Nih, atau ada yang negatif. Jadi kalau yang positif ini adalah semakin besar X, Y-nya juga semakin besar. Nah, kalau yang negatif itu semakin besar X, Y-nya semakin menurun. Itu dia disebut korelasi linear, ada yang positif, negatif. Kemudian ada yang berkorelasi secara non-linear, jadi membentuk kurva. Nah, ini misalkan dia kurvanya adalah kuadratik atau polinomial derajat 2. Gitu. Jadi membentuk kurva. Atau ada juga yang tidak memiliki korelasi, berarti kedua variabel itu tidak berhubungan sama sekali. Jadi berdasarkan data yang ada atau berdasarkan data variabel yang sudah ada gitu, kita bisa mengetahui bahwa tidak ada keterhubungan dari X dan Y-nya atau dari variabel yang satu dengan variabel yang lainnya itu tidak ada keterhubungannya sama sekali. Nah, biasanya kalau scatter plotnya itu seperti ini sangat acak gitu ya, tidak membentuk pola tertentu, itu biasanya tidak ada korelasi. Contohnya ada data seperti ini, jadi ada data GDP, pendapatan. Nah, apakah semakin besar pendapatan, itu akan mempengaruhi terhadap emisi karbon dioksida yang dihasilkan. Nah, di sini setelah diplotkan, jadi misalkan 1,6 itu dia 400, berarti kan 1,6 sekitar di sini ya. Nah, itu mungkin yang ini. Kemudian yang 1,1 itu adalah 444, nah yang ini. Kemudian yang 0,9 264, nah itu yang ini titik datanya. Nah, ini adalah scatter plot dari tabel ini. Jadi hasil scatter plotnya dari yang ini. Nah, ini kita bisa interpretasikan bahwa semakin besar GDP-nya, emisi karbon yang dihasilkan itu adalah semakin besar juga. Nah, ini berarti dia membentuk suatu, ini kita bisa kalau misalkan kita gambarkan garisnya gitu ya, atau misalkan kita bentuk kurva, ini kan tidak mungkin dia yang non-linear karena tidak membentuk kurva, tapi kita bisa membuat seperti dia garis lurus seperti ini. Nah, ini berarti dia adalah korelasinya linear. Positif. Positif karena semakin besar X, Y-nya juga semakin besar. Nah, ini data yang lain, contoh yang lain. Jadi misalkan lama belajar gitu ya, kemudian ini nilai IPK-nya gitu atau nilai PS-nya. Apakah ada pengaruh antara lama belajar dengan nilai IPS gitu? Nah, kita bisa plotkan seperti ini. Jadi kalau dia 0 itu IPS-nya dia nggak pernah belajar, dia IPS-nya 3,9 gitu. Kemudian dia belajarnya rajin 15 jam, tapi IPS-nya 1,8. Nah, itu kita bisa plotkan di sini. Nah, di sini dapat terlihat bahwa agak susah untuk kita mengambil suatu garis lurus yang entah begini atau yang begini gitu ya. Jadi tidak ada keterhubungan secara linear. Nah, kemudian kalau misalkan kita
cari kurvanya, apakah dia kurva nonlinear atau yang yang polinom atau yang lain, itu juga agak susah, dia tidak seperti ini juga kan gambarnya. Nah, jadi ini adalah kita bisa bilang bahwa tidak ada keterhubungan antara belajar yang menghabiskan waktu untuk belajar lebih banyak dengan IPK berdasarkan data ini. Gitu. Jadi tidak ada keterhubungan antara banyaknya waktu belajar dengan nilai IPK-nya. Gitu. Berdasarkan data yang ini. Tapi bisa saja kalau misalkan ada tambahan data yang lain gitu, yang kemudian dia bisa membentuk data yang di sini atau yang di sini gitu. Nah, sehingga nanti kita bisa tarik garis lurus seperti ini. Jadi misalkan kalau dia semakin lama belajar, itu nilai IPK-nya semakin tinggi, nah itu baru kita bisa menyatakan bahwa ada keterhubungan. Tapi kalau yang ini, karena datanya hanya ini saja dan berdasarkan data tersebut, itu tidak ada keterhubungan antara kedua variabel ini. Nah, kapan kita bisa menentukan mana X, mana Y-nya, itu sebenarnya terserah sih. Jadi terserah kalian ingin menentukan X-nya yang mana, Y-nya yang mana. Jadi biasanya itu kita berdasarkan saya mau cari apa gitu, saya ingin memprediksi apa, atau saya ingin mengetahui hubungan apa dengan apa gitu. Jadi hubungan yang mana yang akan saya ketahui atau yang ingin saya ketahui atau saya ingin tahu keterhubungannya seperti apa. Nah, nanti silakan dipilih salah satu, mana yang X, mana yang Y-nya. Biasanya bisa ditukar, jadi bisa saling ditukar antara X dan Y-nya, terutama kalau menggunakan SPSS ya, nanti hasilnya akan sama saja. Gitu. Jadi X dan Y-nya bisa ditukar. Nah, kalau pakai scatter plot seperti ini, itu kan kita agak susah ya, menentukan apakah dia itu ada keterhubungan atau tidak ada keterhubungan. Nah, jadi kemudian kalau misalkan kita kesusahan ya kalau dari gambar scatter plot untuk menentukan apakah dia ada keterhubungan atau tidak, kita bisa menggunakan cara lain, yaitu kita bisa menghitung korelasinya. Kalau yang ini tadi kan kita mengetahui korelasi berdasarkan scatter plot. Kita gambarkan dulu scatter plotnya, kemudian kita dari scatter plot itu kita tentukan apakah dia ada keterhubungan atau tidak. Kalau misalkan dia seperti ini atau seperti ini, berarti dia ada keterhubungan. Kalau misalkan yang seperti ini, itu berarti tidak ada keterhubungan. Tapi kita tidak tahu atau kita agak susah untuk menentukan apakah keterhubungan itu keterhubungan yang sangat kuat. Jadi kalau sangat kuat itu adalah variabel yang satu itu sangat mempengaruhi hasil variabel yang lain maupun sebaliknya. Atau kalau yang lemah itu berarti adalah ada sedikit pengaruh dari satu variabel terhadap nilai variabel yang lain. Nah, kalau yang pakai scatter plot agak susah sehingga kita bisa menggunakan koefisien korelasi. Kita bisa hitung koefisien korelasinya berapa, sehingga nanti kita bisa menentukan apakah ada korelasi atau tidak, kemudian apakah korelasinya itu kuat atau sangat kuat, atau justru lemah atau sangat lemah, atau memang tidak ada sama sekali korelasi. Nah, rumus yang bisa digunakan itu adalah rumus Pearson. Oh, ini yang dipakai itu adalah rumus Pearson, di mana kita bisa menghitungnya dengan cara seperti ini. Jadi kita bisa hitung dulu rata-ratanya atau meannya, kemudian baik yang X maupun yang Y, kemudian kita kurangi setiap titik data itu dengan rata-ratanya, baik yang X maupun yang Y. Kemudian kita kalikan. Nah, setelah itu hasil perkaliannya kita jumlahkan. Makanya tadi saya bilang bahwa korelasi itu tidak terlalu berhubungan dengan yang materi lain kecuali dengan yang
mean gitu, karena kita butuh mencari meannya terlebih dahulu. Jadi setelah kita tahu meannya, kita bisa menghitung selisih antara setiap titik data dengan rata-ratanya itu tadi. Kemudian dibagi dengan panjangnya, yaitu kita bisa cari dengan tadi mengurangi tiap titik data dengan rata-ratanya, dikuadratkan, nah baru dikalikan gitu. Atau bisa seperti ini sih. Jadi boleh menggunakan rumus yang ini, kita menggunakan rumus yang ini, nanti hasilnya sama saja. Ini tuh apa namanya, dikuadratkan, kemudian dijumlah dulu, kemudian baru dikalikan lagi dengan hasilnya yang ini tuh boleh juga, sama saja. Nah nanti dari hasil korelasi ini, itu nanti kan akan membentuk suatu nilai ya, angka, gitu. Nah, kita bisa tentukan nanti apakah dia itu kemiringannya positif yang seperti ini atau dia yang negatif seperti ini. Jadi kita bisa tahu korelasinya apakah linear positif atau korelasi yang linear negatif. Itu kalau dengan menggunakan metode Pearson ya. Dan ini digunakan untuk data scale atau data yang numerik gitu. Kalau misalkan untuk data yang nominal ordinal, bisa sih digunakan Pearson dengan itu merubah sebagai angka gitu kan. Tapi bisa juga dengan cara yang lain, itu ada yang disebut sebagai Cronbach alpha. Itu nanti tapi berikan di setelah UTSK-nya. Walaupun kalau di SPSS itu nanti bisa tinggal kita pilih saja mana yang mau digunakan, apakah mau pakai Pearson ataukah mau pakai Cronbach alpha. Nah, ini contoh yang korelasi positif itu biasanya adalah hubungan antara harga dengan penawaran, kemudian hubungan antara jumlah pengunjung dengan jumlah penjualan. Jadi biasanya semakin banyak pengunjungnya, penjualannya juga semakin bertambah. Kemudian kalau yang negatif itu biasanya harga dengan permintaan ataupun jumlah pesaing dengan jumlah penjualan. Kemudian jam bermain dengan IPK. Ini belum tentu sih apa namanya, tergantung dari dataset yang kita miliki juga. Jadi bisa saja hasilnya tidak seperti ini, seperti yang tadi jam belajar dengan IPK ternyata tidak ada keterhubungan gitu. Tapi biasanya ada keterhubungan secara positif. Nah, kalau dia memiliki korelasi linear positif, maka nilai R yang tadi dicari itu akan mendekati 1. Kalau dia korelasinya negatif, maka dia akan berarti seharusnya -1 ini. -1. Nah, kalau yang korelasinya lemah atau tidak ada korelasi, itu biasanya adalah mendekati 0. Jadi dia antara -1 sampai 1. Semakin dia dekat dengan 1, berarti semakin kuat korelasinya, tapi positif. Kalau semakin dekat dengan -1, berarti semakin kuat korelasinya, tapi dia korelasi negatif. Kalau dia ada di 0 atau mendekati 0, itu dia biasanya tidak ada korelasi atau korelasinya lemah atau sangat lemah. Nah, ini pedoman yang bisa digunakan. Jadi antara 0 sampai 0,2 itu biasanya adalah ada korelasi tapi sangat lemah. Antara 0,21 sampai 0,4 itu lemah. 0,41 sampai 0,7 itu sedang. Kemudian 0,7 sampai 0,9 itu kuat. Nah, di atas 0,9 itu adalah sangat kuat. Ini berlaku untuk yang minusnya juga ya. Jadi kalau misalkan dia dari minus 0,9 sampai -1, nah itu berarti dia sangat kuat tapi dia negatif.
Nah, ini contoh yang positif korelasi, tapi R-nya 1, jadi benar-benar ada keterhubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Jadi di sini dapat lihat bahwa ini jumlah tiket bioskop gitu ya. Kemudian ini adalah harga penjualannya atau misalkan pendapatan yang didapatkan gitu. Jadi ada korelasi yang sangat kuat atau korelasinya itu memang hampir sempurna antara penjualan tiket atau jumlah tiket yang dijual dengan pendapatan yang didapatkan atau ini dengan total harga. Kemudian ada juga yang seperti ini yang positive correlation-nya ini sekitar 0,8. Jadi ini juga cukup kuat juga, ini termasuk kuat. Nah, di mana gambarnya kalau di scatter plot itu bisa seperti ini. Nah, kalau yang 0,45 itu lebih mana ya ini? Lebih tersebar dibandingkan dengan yang ini. Kalau yang ini kan masih kita bisa melihat kita bisa bikin garis lurus seperti ini. Kalau di sini kan kita bisa bikin garis lurus tapi dia agak jauh-jauhan. Jadi agak tersebar. Ini yang sangat lemah, nah ini agak susah kalau misalkan kita membuat garis lurusnya seperti apa. Nah, ini kalau yang negatif, jadi semakin besar X-nya, nilai Y-nya semakin turun. Ini adalah jumlah ketidakhadiran dengan nilai ujiannya. Gitu. Jadi semakin sering dia tidak hadir, nilai ujiannya semakin jelek. Jadi ini dia negatif. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari tadi selain dengan scatter plot, kita kan bisa menghitung dengan cara yang ini ya, pakai Pearson coefficient. Jadi kita bisa menghitung R-nya dengan cara yang ini. Misalkan di sini ada data yang tadi, yang GDP sama yang emisi karbon dioksida. Nah, di sini X-nya adalah GDP, Y-nya adalah karbon dioksida. Karena dia ingin mengetahui apakah ada pengaruh GDP terhadap hasil keluaran karbon dioksida. Sehingga di sini variabel bebasnya itu yang GDP, variabel terikatnya adalah yang emisi karbon dioksida. Oke, nah tadi kita cari dulu rata-ratanya. Kalau rata-ratanya sama ya seperti yang kemarin, X bar ini dijumlah aja. Jumlahnya ada 23,1. Jadi 23,1 dibagi dengan ada berapa banyak datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dibagi 10. Ini berarti berapa hasil rata-ratanya. Sama untuk yang Y rata-rata itu juga berarti 554 dibagi 10. Itu nanti hasilnya berapa. Kemudian bisa pakai yang rumus ini ya. Jadi dikalikan saja X sama Y. Kemudian nanti dijumlah. Kemudian atau bisa juga kalian mengerjakannya adalah 1,6 dikurang ini kan berarti 23,1 itu kan 2,31 ya. Jadi 1,6 dikurang 2,31 kemudian ditambah 3,6 dikurang 2,31 dan seterusnya. Jadi bisa pakai rumus yang ini. Kalau pakai rumus yang ini berarti dikurang dulu dengan rata-ratanya. Tapi kalau misalkan tidak ingin mencari rata-rata terlebih dahulu, nah bisa pakai rumus yang ini, tinggal dikalikan saja X sama Y dan dijumlah. Seperti yang contoh di sini. Ini kalau contoh yang di sini itu kita kalikan dulu X sama Y, kemudian hasilnya dijumlah, kemudian X-nya dikuadratkan, Y-nya juga dikuadratkan, sehingga kita bisa inputkan masing-masing N-nya itu 10,
hasil penjumlahannya yang ini, sekian. Kemudian jumlah X sama jumlah Y berarti ini sama yang ini. Kemudian yang paling bawah itu akar 10 kali X kuadratnya, itu adalah ini kurang, ini bedanya gini ya, jadi ini X-nya dikuadratkan dulu, baru dijumlah, kalau yang ini dijumlah dulu, baru dikuadratkan. Jadi yang ini hasilnya 23,1 kuadrat. Kalau yang ini sama seperti yang ini, tapi pakai yang Y. Nah, kemudian hasilnya adalah sekian. Jadi kita bisa dapatkan bahwa hasil korelasinya adalah 0,882. Itu kita bisa bandingkan dengan yang tadi. Di sini itu 0,882 adalah kuat. Jadi kita bisa menginterpretasikan bahwa ada korelasi yang kuat antara GDP dengan emisi karbon dioksida. Atau kita bisa tuliskan dengan kalimat yang lain bahwa GDP itu sangat memiliki pengaruh yang kuat terhadap keluaran emisi karbon dioksida. Itu juga bisa seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan atau masih bingung untuk cara mencari korelasinya? Bisa saya tunjukkan via Excel sih. Bu, mau nanya, Bu. Ya. Itu cara mengalihkannya gimana ya, Bu? Yang R. Yang mana? Yang R sama dengan yang bawahnya, Bu. Nah, itu, Bu. Yang ada angkanya, Bu. Ini? Nah, ya. Ini kan X kuadrat. Berarti kan yang ini ya, yang X kuadrat. Dijumlah. Ya. Nah, dikalikan 10. Jadi 10-nya dari mana, Bu? 10-nya? N. Oh, N. Baru dikurangi jumlah X dikuadratkan. Tapi di tabelnya nggak ada, Bu, 10, Bu. Dihitung sendirilah N-nya berapa. Karena ini sedikit, jadi dihitung sendiri N-nya berapa. Total berapa? Oke, Bu, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Tidak ada, saya lanjutkan. Nanti mungkin pas contoh aja yang satu-satu. Oke, nah kemudian kita juga bisa menentukan, kalau tadi kan kita menentukan dia kuat atau tidak berdasarkan ini ya, range ini gitu. Tapi bisa juga kita menggunakan tabel. Jadi ada yang disebut sebagai tabel korelasi Pearson. Di mana itu nanti di tabel tersebut kita harus menentukan berapa taraf keberartian atau taraf toleransi yang diinginkan. Biasanya taraf toleransinya itu adalah 0,01 atau 0,05.
kalau misalkan dia di atas taraf keberartian ini atau taraf toleransinya, itu berarti kita bisa menyatakan bahwa kedua variabel itu berkorelasi secara signifikan. Nah, itu bisa kita menggunakan tabel ini. Jadi contohnya yang tadi ya, yang ini kan berarti kita N-nya ada 10, dihitung aja ya, setiap datanya ada 10, N-nya 10, kemudian korelasinya adalah 0,882. Nah, di sini kita cari yang N-nya 10, N-nya 10. Nah, misalkan kita memakai taraf keberartiannya yang 5%, yang 0,05, itu berarti errornya tidak boleh melebihi 0,05. Nah, berarti di sini kita lihat bahwa dia adalah 0,632. Nah, karena 0,882 itu lebih dari 0,632, 0,882 lebih dari 0,632, maka ada korelasi yang signifikan antara GDP dan apa tadi, emisi karbon dioksida. Nah, kalau misalkan ternyata hasilnya kurang dari ini ya, 0,632 gitu, berarti kita menyatakannya dia tidak ada korelasi yang signifikan. Jadi tidak ada cukup bukti yang menyatakan bahwa ada korelasi yang signifikan. Tapi karena di sini ternyata hasilnya adalah lebih dari yang ada di tabel, maka kita bisa menyatakan bahwa ada cukup bukti yang menyatakan yang membuktikan bahwa ada korelasi yang signifikan antara GDP dan emisi karbon dioksida. Nah, kalau misalkan kita pilihnya taraf keberartiannya ada 1%, berarti errornya tidak boleh melebihi 0,01, maka kita pakai yang 0,765. Sama dibandingkan dengan hasil R tadi yang sudah dicari. Nah, ini di sini ada tabelnya, nanti bisa digunakan dari N3 sampai N1000. Nah, ini contoh yang lain. Jadi misal ada 25 data, kemudian korelasinya terhitung 0,979, dan dia menggunakan taraf toleransinya adalah 0,05, taraf keberartiannya 0,05, berarti bisa dinyatakan karena lebih dari ya, ini 0,396 di tabel. Nah, kita bisa menyatakan bahwa pada taraf keberartian 5% terdapat cukup bukti yang menunjukkan bahwa ada korelasi linear yang signifikan antara kedua variabel. Gitu. Jadi kita bisa menggunakan tabel ini atau mau menggunakan yang ini juga bisa. Gitu. Tapi biasanya yang sering digunakan itu adalah dengan yang tabel, karena itu yang sudah cukup jelas per total datanya itu berapa, jelas biayanya batasnya itu berapa yang bisa dikatakan dia signifikan. Cuma kita bisa gabungkan juga sih keduanya, jadi misalkan kita bisa tunjukkan bahwa memang ada bukti ada korelasi signifikan di mana korelasinya adalah kuat atau sedang atau lemah dengan pakai yang tadi. Oke, nah kemudian ada yang disebut sebagai coefficient of R determination. Jadi ini koefisien R square kuadrat R. Jadi tadi nilai korelasinya dikuadratkan saja. Kemudian hasil kuadratnya itu dikalikan dengan 100%. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk menentukan seberapa berpengaruh satu variabel terhadap variabel yang lain. Jadi misalkan kita ingin tahu ini yang tadi ini 0,882 kuadratnya berapa?
Kalau dikuadratkan hasilnya berapa? 0,882. Berapa kuadratnya? 0,882. 1, Bu ya. 1, berapa? 764. Yakin yang lain? Harusnya sih karena 0,777 Bu. 0,777 Bu. 0,77 berapa? 924. 92 ya. Oke, berarti R kuadratnya itu adalah 0,779 gitu ya. 7-nya kecil kali. 924. Iya, Bu. Ini kita kalikan 100%. Kita kali 100% berarti sama saja dia adalah berapa? 77,79% gitu kan. Nah, berarti kita bisa menyatakan bahwa 77,79% dari data itu mempengaruhi, dari data GDP itu mempengaruhi hasil keluaran emisi karbon dioksidanya. Jadi R kuadrat ini bisa kita gunakan untuk menyatakan bahwa seberapa banyak atau seberapa persen yang ada di data itu yang mempengaruhi data yang lain. Kalau yang ini berarti misalkan R square-nya itu adalah 67,98%, maka dapat disimpulkan bahwa 68% variasi pada rate hidup sel kanker. Di sini dia mau mencari keterhubungan rate hidup sel kanker itu X-nya dengan latitude-nya, rate hidup sel kanker itu adalah Y-nya, kemudian X-nya itu adalah latitude. Jadi nilai yang ada di rate hidup sel kanker itu 68%-nya itu dipengaruhi latitude-nya. Sama seperti yang ini tadi. 78 ya, misalkan kita bulatkan 78% GDP-nya itu karbon dioksidanya itu dipengaruhi dari GDP-nya. Atau bisa sebaliknya sih kata-katanya, yang penting tidak merubah maknanya. Oke, ada yang ditanyakan sebelum ke latihan? Saya berikan contoh pengerjaannya. Kalau tidak ada, saya coba berikan contohnya tapi pakai Excel aja ya, biar nggak terlalu susah. Nanti kalau misalkan ditulis manual gitu atau tulis tangan, itu ya tinggal ditulis ulang aja yang hasil dari Excel-nya. Saya ganti dulu di sini datanya supaya gampang.
tadi lama belajar itu X. Itu saya kemudian nilai. Iya. Nah, di sini 01. Enam, tujuh, 8. Empat puluh, 41, 51, 48, 4, 69, 73, 75, 68, 93, 84, 90, 95. Nah, ini saya tunjukkan dulu tadi rumusnya ya. Rumusnya ini. Nah, boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Mau pakai yang mana? Rumus yang ini atau rumus yang ini? Sama saja seharusnya hasilnya. Yang ujung saja, Bu. Yang ini? Iya. Yang ini aja? Berarti kita kalau yang ini saja, berarti kita di sini harus mengalihkan X dengan Y, kemudian nanti nyari jumlah datanya ya. Kemudian setelah itu juga kuadratnya. Jadi di sini saya tulis XY, kemudian X kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, total datanya itu adalah bikin aja seperti ini. Total datanya ada 13. Jadi N-nya 13. Kemudian ini nanti kita cari hasil penjumlahannya ya. Oke, nah ini X kali Y berarti tinggal dikalikan aja. Kemudian ini X kuadrat. Ini Y kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah dapat X kali Y-nya, hasil totalnya. Kemudian total X-nya sudah, total Y-nya sudah. X kuadrat totalnya sudah, Y kuadrat totalnya juga sudah. Nah, setelah itu baru kita inputkan korelasinya itu berapa. Korelasinya berarti boleh dipisah kalau misalkan bingung gitu ya, langsung dibagi. Nah, ini bisa kita ganti aja dulu, misalkan bagian atas. Itu adalah total data dikalikan dengan hasil penjumlahan X kali Y, berarti yang ini. Kalau mau dikurung boleh dikurung. Kalau enggak sih sebenarnya enggak pasti, karena perkalian pasti dikerjakan duluan. Kemudian jumlah X dikali jumlah Y. Jumlah X. Kemudian yang bawah. Berarti karena ini akar. Akar dari perkalian
13 kali jumlah ini dikurang itu kuadrat. Ini dikuadratkan. Ini bisa ini dikurang, dikali sama SQRT kali Y kuadrat dikurang Y yang dikuadratkan. Y. Nah, seperti ini. Udah kayaknya. Ibu, Iya. itu yang rumus bawah 15 bukannya B5, B16 ya, Bu? Kan X kuadrat. X kuadrat ini kan? Kan total dari lama belajar. Iya, ini. Di kuadrat 2. Itu Nah, ini kan? Bukan yang itu, Bu, yang A15. Yang ini? Iya. Itu A15 kan N-nya. Ah, N dikalikan dengan E16 itu kan X kuadratnya. Ini kan X kuadrat yang dijumlah, itu kan ini. E16 kan? Oh, bukan yang lama belajar ya? Bukan. Ini. Jadi ini N dikalikan dengan X kuadrat yang dijumlahkan. Jadi dikuadratkan dulu, baru dijumlah. Kalau yang ini baru dijumlahkan dulu, baru dikuadratkan. Makanya di sini saya tuliskan B16 kali B16. Gitu. Ada yang masih bingung? Oke, Bu. Yang lain? Nah, ya. Nah, ini baru kita ketahui nanti R-nya adalah tinggal di bagi aja. Nah, hasilnya adalah 0,993. Nah, karena dia 0,993, kita bisa cek dia adalah kuat ya. Kalau misalkan keterhubungannya berdasarkan ini, itu sangat kuat, malah dia sangat kuat. Nah, apakah ada bukti korelasi signifikan atau tidak? Kita cek di sini 13. Nah, ini di atas, kalau pakai 5% masih di atas, pakai 1% juga masih di atas, berarti ada bukti bahwa korelasi keduanya itu cukup signifikan. Kemudian, kalau misalkan kita kuadratkan, itu adalah 85%, berarti 85% hasil yang data yang ada di nilai ujian itu dipengaruhi oleh lama belajar. Jadi interpretasinya bisa seperti itu. Interpretasinya atau kita bisa tuliskan bahwa ada keterhubungan yang sangat kuat antara lama belajar dengan nilai ujian, atau lama belajar sangat mempengaruhi nilai dari ujian. Itu juga bisa. Ada yang masih bingung? Cukup mudah ya, kalau pakai Excel sih tinggal di drag aja, jadi kalian nggak perlu ngitung satu-satu. Kalau pakai kalkulator yang harus memang ngetik satu-satu. Nah, ini tadi berarti karena ini 0,01 ya, ini nilai korelasi adalah 92226, berarti 923.
Atau bisa juga ditulis ada setting yang cukup untuk mengatakan bahwa korelasi antara Bu, saya ingin bertanya. Ya. Untuk nilai korelasi ini kita harus mencari secara manual atau bisa melalui aplikasi SPSS ya, Bu? Bisa, nanti bisa pakai SPSS, nanti saya tunjukkan setelah ini. Baik, Bu. Tapi kalau ujian manual ya, kalau ujian. Kalian boleh pakai SPSS karena di rumah kan, maksudnya bisa buka laptop gitu. Apa namanya, kalau ada soalnya maksudnya, nanti kalian bisa pakai SPSS buat tahu, oh nilainya sekian, tapi harus ditulis ininya secara manual. Sama seperti Bu, kalau yang MEAN itu juga harus ditulis nilainya secara manual. Nah, kayak gininya harus ditulis secara manual. Sama yang MEAN simpangan baku, kalau misalkan nanti diminta mencari, ya harus kalian boleh pakai SPSS, tapi tetap ditulisnya secara manual. Ada lagi? Bu, kalau misalnya data yang kita jumlahkan itu secara manual berbeda dengan yang di SPSS itu gimana, Bu? Berarti kemungkinan kalau dia berbedanya besar ya, maksudnya sangat jauh berbeda, itu kemungkinan pada saat menghitung manual hanya ada yang salah gitu. Tapi kalau misalkan perbedaannya hanya di belakang koma sih itu nggak masalah karena itu berarti kalibrasi pembulatannya yang berbeda. Karena kalau misalkan dari yang SPSS itu dia sudah, kalau yang pakai Pearson ya, itu rumusnya sudah sama sehingga harusnya nggak berbeda. Kalau cara menghitungnya benar. Kalau beda di koma berarti nggak masalah, Bu? Ya, kalau beda di koma belakang ya, terutama bukan yang di awal sini, kan ini kan juga, kan pasti dia koma karena kan maksimum 1. Kalau dia misalkan hasil SPS-nya itu 0,923, tapi kalian dapatnya 0,793 gitu kan agak jauh berarti. Nah itu harus dicek lagi perhitungannya apakah benar atau tidak. Kalau misalkan perbedaannya di misalkan 0,91 sekian, nah itu kan berbedanya tidak terlalu jauh gitu. Ibu, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi harusnya nggak jauh ya, karena rumusnya sama yang digunakan untuk yang Pearson. Karena kalau di SPSS kalian bisa pilih yang bukan Pearson. Itu pun biasanya dari yang sudah saya lakukan itu tidak jauh berbeda sih antara yang kalau kita mencari pakai Pearson dengan pakai yang lain. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak, saya lanjutkan ke praktikumnya. Praktikumnya juga tidak terlalu banyak sih. Karena tinggal klik dapat, nanti sudah mendapatkan apa namanya nilai korelasinya berapa. Tinggal cara interpretasinya yang kita harus bisa membaca hasilnya. Nah, harusnya
Nah, ini misalkan pakai data yang sama yang saya gunakan kemarin ya, itu tinggal kita pilih aja analyze, correlate, bivariate. Di sini bivariate karena kita ingin mengetahui korelasi antara dua variabel. Gitu. Dan yang paling cocok kalau kita menggunakan yang ini itu adalah datanya scale. Yang tadi karena dia pakainya nanti kita bisa pilih yang person. Ini berarti analyze, jadi correlate, ini bivariate. Nah, ini walaupun ada yang lain ya, ada yang Spearman, ada yang Kendall scale. Kalau mau bisa misalkan mau tahu hasilnya berbeda jauh atau tidak antara yang Pearson sama yang Kendall sama yang Spearman, itu bisa dicentang aja semuanya. Misalkan saya ingin mengetahui keterhubungan antara jumlah pinjaman dengan lama pinjaman. Ini bisa diklik kalau mau untuk bisa menampilkan mean dan simpangan bakunya, tapi enggak juga enggak apa. Ini enggak usah. Kemudian kalau yang ini test of significant itu tadi, apakah kita mau menggunakan error toleransinya itu yang 0,05 atau 0,01, tapi di sini sih dia kayaknya defaultnya 0,05 kalau nggak salah, tapi di sini ada two tail sama one tail, itu adalah dari apakah dia di dua sisi atau hanya di satu sisi. Ini supaya tidak berbeda, kita pakai yang dua sisi aja, jadi anggapannya dia adalah distribusinya itu yang seperti lonceng yang kemarin saya tunjukkan, yang simetris gitu. Nah, kita error toleransinya itu ada di ujung-ujung kanan kiri. Jadi itu pakai yang two tail. Nah, itu bisa kita oke. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa antara jumlah pinjaman, pakai yang mana yang personnya? Ini yang nah ini. Yang personnya itu antara jumlah pinjaman dengan lama pinjaman itu nilai korelasinya adalah 0,801. Nah, di sini dituliskan berapa dia di level signifikannya, itu ternyata dia di level 0,01. Kadang ada yang di level 0,05. Jadi tergantung dari cara dia menghitungnya apakah yang cocok itu pada saat error toleransinya 0,01 atau yang 0,05. Ini. Jadi ini bisa kita tunjukkan bahwa, nah biasanya ini signifikan ini, yang sig ini kalau dia di bawah 0,01, karena di sini 0,01 ya, itu berarti ada bukti signifikan yang menunjukkan bahwa ada keterhubungan antara jumlah pinjaman dengan lama peminjaman. Kalau misalkan di sini melebihi dari yang ada di sini, itu biasanya adalah tidak ada bukti signifikan yang menunjukkan bahwa ada korelasi. Biasanya juga di sini nilainya kecil. Nah, ini agak berbeda dengan hasil yang menggunakan Spearman, karena ini sebenarnya kalau yang Kendall sama Spearman itu bukan untuk data yang numerik, jadi dia untuk data yang kategori. Nah, misalkan saya mau coba tadi yang pakai data kategori ya. Misalkan jenis dokumen sama ini. Nanti bisa juga kita dapatkan kalau pakai Pearson, kalau pakai data kategori, tapi ya dia jelek kan hasilnya berarti, karena tidak ada keterhubungan ini. Ini berarti dia keterhubungannya sangat kecil sekali atau hampir tidak ada. Ini juga sama. Karena memang tidak ada keterhubungan antara jenis dokumen dengan jenis dokumen. Ada yang ditanyakan? Jadi bisa langsung dapat hasilnya ya dengan cara yang tadi, atau bisa juga bisa pakai juga yang cross tab kalau dia data variabel dan atau nominal. Kita bisa gunakan cross tab, saya lupa cross tabnya di mana. Nah ini, di deskriptif statistik
prostat. Nah, di sini misalkan di sini jenis dokumen sama situs. Di sini kita bisa klik statistik. Nah, kalau dia variabelnya ini kan sebenarnya saya pakainya ini apa? Nominal atau ordinal? Jenis dokumen sama sivitas itu nominal atau ordinal? Nominal, Bu. Benar, Bu. Nominal. Nah, coba kita Nominal. bisa pilih yang dari nominal ini salah satunya yang mana. Pilih aja. Ini kita bisa cek juga. Ini hasilnya seperti ini. Nah, ini dari ini apa namanya? Kalau kita menggunakan korelasi yang tadi yang nominal by nominal ya, yang pi itu korelasinya 0,096. Kalau misalkan dia pakai Pearson sama, ini berarti dia karena dia kategorikal itu dia dirubah dulu jadi angka, baru dia dihitung pakai Pearson. Nah, dia ketemunya ada 0,1. Jadi terserah mau pakai yang mana saja, caranya itu boleh, yang penting cara interpretasinya itu benar. Belum biasanya yang sering digunakan adalah yang pakai Pearson correlation. Oke, ada yang ditanyakan hasilnya? Seperti itu ya, ini interpretasinya yang bisa dilakukan kalau misalkan taraf signifikannya ini berarti 0,09. Nanti bisa dibaca di modulnya. Ini juga sama. Kalau sudah tidak ada, nanti tugasnya ini ya, seperti yang di sini. Jadi pakai data yang kuesioner. Kalau dia nominal atau ordinal ya sesuaikan mau pakai yang mana Pearson correlation-nya. Kemudian kalau dia data pakai korelasi yang lain, maksudnya selain Pearson boleh, atau mau pakai Pearson juga bisa sih, biasa digunakan. Kemudian kalau misalkan data scale lebih baik pakai yang Pearson saja. Sama nanti dituliskan interpretasinya seperti apa. Kemudian untuk UTS-nya pekan depan saya belum tahu sih jadwalnya seperti apa. Tapi nanti soalnya isai ya, kalian tulis tangan. Silahkan di kertas apapun, entah mau kertas folio atau kertas binder. Kalau nggak punya, boleh. Yang penting ada nama sama NIM-nya dan tulisannya jelas. Kemudian nanti difoto aja atau di-scan, kemudian dijadikan satu dalam bentuk PDF. Gitu. Nanti untuk upload-nya saya belum tahu karena belum diinfo untuk di mana nanti pengunggahannya. Kemudian dari pertemuan pertama, tentang data itu ada, kemudian tentang pembuatan kuesioner itu juga ada, kemudian tentang menampilkan data atau menyajikan data dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk grafik itu nanti juga ada karena berhubungan ya satu sama lain. Kemudian ngitung rata-rata dan simpangan baku, kemudian yang kayak median, modus itu juga kemungkinan ada juga, itu karena yang diberikan. Nah, yang korelasi juga kemungkinan juga ada. Jadi hampir semuanya mungkin muncul. Ada yang ditanyakan terkait UTS-nya? Boleh buka apa saja ya, terserah, yang penting tidak mencontoh. Tidak sama jawabannya antara yang satu dengan yang lain.
Kalau tidak ada, saya akhiri nanti tugasnya. Ini sebenarnya saya bikinnya sih H+7 sih. Tapi kalau yang bisa hari ini, nanti silahkan diunggah hari ini. Kalau yang hari ini mungkin nanti akan saya berikan tambahan poin. Tapi kalau misalkan mau sampai H+7 karena ada yang lain, nanti ya silahkan dikerjakan sampai H+7. Jadi H+7-nya itu sampai hari Senin depan ya, tanggal 22 Maret. Nanti akan saya bikin di layarnya untuk slotnya. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan dan cukup jelas, saya akhiri sampai di sini untuk pertemuan hari ini.